Bagus Abel, NIM 266. Sarah Naswa dari NIM 566. Fatima Zara dengan NIM 569. Arya Maulana dari NIM 563. Fairuz Nahansa Arya dengan NIM 568. Sisanya Haifah dengan NIM 564. Amalia Yunita dengan NIM 567. Anggian Aditya Putra dengan NIM 565. Kami akan mempresentasikan tentang Perbuatan dan peristiwa hukum. Dalam kajian hukum dikenal dua konsep pokok, yaitu perbuatan hukum dan peristiwa hukum. Presentasi ini akan membahas kedua konsep tersebut dengan memberikan contoh konkret untuk memperjelas bagaimana perbuatan dan peristiwa hukum berfungsi dalam praktik hukum. Tujuannya adalah untuk memberikan wawasan tentang bagaimana hukum beroperasi dan bagaimana berbagai tindakan serta kejadian tersebut dapat mempengaruhi situasi hukum secara keseluruhan. Makna perbuatan hukum. Perbuatan hukum memiliki berbagai macam definisi menurut para ahli. Namun, secara umum, perbuatan hukum dapat diartikan tindakan atau serangkaian tindakan yang dilakukan oleh individu atau badan hukum dengan tujuan menimbulkan akibat hukum tertentu. Definisi ini menunjukkan bahwa perbuatan hukum merupakan tindakan yang dirancang untuk mempengaruhi status hukum atau hak dan kewajiban pihak-pihak yang terlibat. Dalam praktiknya, perbuatan hukum mencakup berbagai jenis tindakan, seperti perbuatan kontak, perjanjian, atau keputusan yang diambil oleh lembaga hukum. Perbuatan yang bukan merupakan perbuatan hukum. Yang pertama yaitu zat penuhi. Menurut pasal 1354 KUH Perdata, zat penuhi adalah mengambil alih tanggung jawab dari seseorang sampai yang bersangkutan sebagai untuk mengurus dirinya sendiri. Yang kedua yaitu konfirmatif atau perbuatan yang bertentangan dengan hukum. Asas ini terdapat dalam pasal 1365 KUH Perdata yang berbunyi, setiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain mewajibkan orang yang karena salahnya menimbulkan kerugian itu dan menggantikan kerugiannya. contoh perbuatan hukum. Yang pertama adalah perbuatan hukum sepihak. Perbuatan hukum sepihak adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh suatu pihak saja yang menimbulkan hak dan kewajiban bagi satu pihak itu pula. Misalnya pembuatan surat wasiat pada pasal 875 KUH Perdata dan pemberian hibah suatu benda pasal 1666 KUH Perdata. Yang kedua ialah perbuatan hukum dua pihak. Perbuatan hukum dua pihak adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh dua pihak dan menimbulkan hak-hak dan kewajiban bagi kedua pihak itu pula. Misalnya, perjanjian sewa menyewa pada pasal 1548 KUH Perdata dan persetujuan jual beli pada pasal 1457 KUH Perdata. Peristiwa hukum. Peristiwa hukum adalah semua kejadian atau fakta yang terjadi dalam kehidupan masyarakat yang mempunyai akibat hukum. Peristiwa tersebut harus mengandung dua hal. Pertama, peristiwa harus mengandung unsur-unsur dan kualifikasi yang ditetapkan oleh hukum. Kedua, peristiwa harus mengandung akibat dan konsekuensi hukum. Peristiwa hukum dibedakan menjadi dua. Satu, perbuatan subjek hukum, misalnya manusia dan badan hukum. Dua, peristiwa hukum yang bukan perbuatan subjek hukum atau peristiwa hukum lainnya, misalnya kelahiran seorang bayi atau kematian seseorang. Peristiwa hukum dapat terjadi karena yang pertama, keadaan tertentu. Misalnya, orang yang sakit gila menyebabkan pengadilan memutuskan bahwa orang tersebut harus ditempatkan di bawah pengampunan. Yang kedua, kejadian alam. Misalnya, ada bencana alam yang mengakibatkan kematian kepada seseorang sehingga menimbulkan masalah asuransi dan tunjangan-tunjangan yang diterima oleh keluarganya. Dan yang ketiga, kejadian fisik yang menyangkut kehidupan manusia, yaitu kelahiran, kematian, dan usia tertentu yang menyebabkan seseorang dianggap cakap untuk melakukan tindakan hukum. Untuk peristiwa hukum, yang pertama adalah seorang pria menikahi wanita secara resmi. Peristiwa pernikahan ini akan menimbulkan akibat yang diatur oleh hukum, yakni hukum perkawinan. Yang kedua adalah peristiwa kematian seseorang. Kematian seseorang secara wajar dalam hukum perdata akan menimbulkan berbagai akibat yang diatur oleh hukum, seperti penetapan warisan dan ahli waris. Yang ketiga adalah peristiwa jual beli barang. Pada pasal 1457 KUH Perdata, jual beli barang adalah suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan dan pihak yang satu lagi membayar harga yang telah dijanjikan.